Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilawati, mahasiswa PPG tahun 2021 LPTK IAIN Bukit Tinggi. Hari ini hari Senin, tanggal 13 September 2021, saya mengambil video praktek pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Iya, alhamdulillah semua anak-anak ibu sehat hari ini. Pak Hari ada makan tadi pagi nak? Ada, alhamdulillah. Zainal ada mandi tadi? Ada. Kenapa kita harus mandi makan setiap pagi? Karena kita supaya belajar kita semangat, sehat waktu kita belajar ya. Alhamdulillah anak-anak ibu semuanya hari ini siapa yang nggak hadirnya? Ada yang sakit hari ini? Ada. Asi. Kenapa Asi Zainal? Demam dia. Itu karena kita harus jaga kesehatan kita ya. Nah, karena kesehatan itu sangat penting untuk kita jalani kehidupan ini. Apapun yang kita lakukan, kita harus dulu apa? Sehat dulu ya kan? Mau belajar, makan aja nggak enak kalau kita tidak sehat. Iya. Kita sebelum belajar apa kita baca dulu nak? Doa. Iya, kita berdoa dulu supaya ilmu kita yang kita pelajari berkah dan ilmu yang kita pelajari itu bisa bermanfaat bagi kita dan kita bisa menerimanya dengan baik dan kita meminta kepada Allah untuk diberikan kepandaian pemahaman yang baik. Nah, siapa ingin memimpin doa hari ini? Saya Bu. Iya, Kenal, coba ke depan untuk memimpin doanya. Yang lain ikut semua ya. Baca doanya itu harus sungguh-sungguh, tidak boleh main-main ya, supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mulai. Terima kasih Jenal, silakan duduknya. Kita coba sebelum belajar, coba rapiin meja dulu, kursi dulu supaya belajar kita itu lebih nyaman, lebih rapi. Jadi hari ini kita belajar adalah mengenal kitab-kitab Allah ya. Sebelum kita belajar mengenal kitab-kitab Allah, ibu mau kayaknya ibu anak-anak ibu semangat dulu belajarnya ya. Nah, jadi semangat dulu dengan kita bernyanyi ya. Nah, kita sama-sama bernyanyi ya. Maka semangat kita belajar ya. Coba 1, 2, 3. Ada 4 macam kitab-kitab Allah. Zorat, Zabur, Injil dan juga Al-Quran. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Ya, terima kasih. Semoga kita semangat belajarnya ya. Kemudian sebelum kita melanjutkan ke pelajaran yang baru hari ini, ibu mau tahu dulu apakah anak-anak ibu masih ingat pelajaran minggu kita yang lalu? Masih. Iya, masih ingat. Coba sekarang ibu mau tahu siapa yang masih ingat apa belajar kita yang minggu lalu? Siapa yang mau jawab? Saya Bu. Iya. Nama-nama anak Iya, betul sekali. Nama-nama Asmaul Husna. Apa nama Asmaul Husna? Siapa masih ingat apa arti Asmaul Husna? saya Bu. Iya, apa nama artinya nak? Nama-nama Allah yang indah dan agung. Iya, betul sekali. Ada berapa Asmaul Husna semuanya? Siapa yang mau jawab? Apa Jahara? 99. Bagus sekali. Ada berapa minggu yang lalu kita belajar? Saya Bu. Ada berapa nak? Ada 4 Bu. Ada 4. Kemudian kita belajar hari itu. Apa yang pertama? Siapa yang mau jawab? Siapa pertama? Iya, apa nama yang pertama? Satu Al-Mumin, Allah Maha Mematikan. Bagus sekali. Al-Mumin, Allah Maha Mematikan. Yang
Allah, Maha hidup. Allah Maha Hidup. Yang ketiga siapa masih ingat? Saya Bu. Al-Qayyum, Allah Maha berdiri sendiri. Iya, yang keempat. Al-Ahad, Allah Maha Esa. Iya, bagus sekali semua masih ingat belajar kita yang minggu lalu. Berarti anak-anak ibu ada belajar semua di rumah ya. Jadi hari ini belajar kita yaitu mengenal cita-cita Allah. Tujuan kita hari ini pelajaran kita yaitu yang pertama anak-anak ibu nanti dapat menjelaskan makna dari kitab-kitab Allah yang Allah turunkan. Yang kedua dapat menyimpulkan makna dari kitab-kitab Allah tersebut ya. Yang ketiga anak-anak ibu dapat menyebutkan nama-nama kitab Allah. Kemudian yang keempat anak-anak ibu nanti bisa menghafal nama-nama kitab Allah. Kemudian anak-anak ibu juga harus dapat membawa ajaran-ajaran terpuji ke dalam kehidupan sehari-hari yang seperti diajarkan di dalam kitab-kitab Allah nanti ya. Tujuan-tujuan yang kita belajar hari ini mudah-mudahan anak-anak ibu bisa tercapai semua ya dan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi belajar kita nanti ibu akan jelaskan cara belajar kita hari ini. Yang pertama ibu akan menjelaskan materi dulu tentang mengenal cita-cita Allah. Kemudian anak-anak ibu nanti memperhatikan ada tampilan di depan, ada video ya. Kemudian kita membagikan kelompok. Nanti kita bagikan kelompok ya. Ada 4 kelompok kita bagi. Kemudian nanti anak-anak ibu bisa menyimpulkan materi dari pelajaran kita yang kita lihat di tampilan video ya. Kemudian anak-anak ibu nanti juga akan ada yang disediakan kartu. Nanti kita memasangkan kartu-kartu sesuai materi yang kita pelajari tentang kitab-kitab Allah ya. Kemudian nanti kita juga akan mengerjakan LK, kerja kelompok ya. LK itu lembar kerja kelompok yang kita kerjakan nanti bersama-sama. Setelah ada kerja kelompok, nanti kita akan juga mengerjakan tugas mandiri. Ada PR juga nanti. Inilah belajar kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu belajarnya penuh semangat dan bisa menerima pelajaran dengan baik ya. Alhamdulillah. Jadi sebelum ibu lanjutkan pelajarannya, siapa yang udah tahu kitab-kitab Allah? Ada berapa kitab-kitab Allah itu yang diturunkan? 4. Iya betul sekali, ada 4 yang Allah turunkan kitab-kitab Allah kepada Nabi dan Rasul ya, dan diturunkan melalui malaikat Jibril ya. Apa nama-nama kitab tersebut yang 4 itu? Siapa bisa jawab? Saya Bu. Iya, apa namanya? Yang pertama Kitab Zabur diturunkan oleh Nabi Daud. kepada Nabi Daud itu. Iya, jadi mudah-mudahan anak-anak ibu bisa mengetahui nama-nama kitab semua. Jadi hari ini kita masuk pelajarannya. Ibu akan menjelaskan pelajaran kita hari ini yaitu tentang mengenal kitab-kitab Allah. Tadi udah dijawab, kitab-kitab Allah itu ada 4 nama-namanya yaitu Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Jadi kitab-kitab itu Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul ya, itu kepada kita Allah, termasuk rukun iman yang keberapa? 3 Bu. Iya, bagus sekali. Yang ketiga itu termasuk rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita disuruh oleh Allah beriman kepada kitab-kitab Allah. Perintah Allah itu terdapat di dalam surat Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 136. Yaitu Allah menyuruh manusia beriman kepada kitab-kitab Allah untuk menjadikan pedoman hidupnya. Ya, kemudian siapa saja yang tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, mereka itu akan menjadi orang-orang yang tersesat. Ya, makanya anak-anak itu mau jadi orang sesat? Ya. Dan kemudian kitab-kitab Allah itu kita jadikan sebagai pedoman hidup kita, supaya kita tidak ingin bisa hidup tersesat di dunia ini. Ya, kenapa kita dibilang sesat? Karena itu petunjuk kemana-mana apapun kita
Kita tujuan kita akan menjalani hidup di akhirat nanti. Jadi di dunia harus punya petunjuk dulu supaya di akhirat nanti kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa pedoman kita tadi? Yaitu kitab-kitab Allah menjadi pedoman hidup kita ya. Kemudian Allah turunkan kitab-kitab itu kepada Nabi dan Rasul melalui malaikat. Siapa yang tahu malaikat apa? Siapa yang tahu dia apa? Iya, betul sekali, malaikat Jibril. Allah turunkan kitab-kitabnya itu melalui malaikat Jibril kepada Nabi dan Rasul. Kemudian Allah juga pernah menurunkan suhuf. Ya, Allah juga pernah menurunkan suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf adalah berupa lembaran-lembaran, tapi isinya masih singkat, belum lengkap seperti kitab. Tapi kalau kitab isinya sudah lengkap. Dan kitab-kitab Allah itu yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, yaitu pada abad 12 sebelum Masehi. Ya, nah, kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa di Mesir dan Israel. Kemudian menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud, yaitu pada abad 10 sebelum Masehi. Ya, pada waktu itu Nabi Daud adalah menduduki, beliau itu sebagai raja Bani Israel pada saat itu. Tapi turunkannya itu di tanah Kan'an. Di sana diturunkannya ya. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi apa? Siapa bisa jawab? Ya, Nabi apa? Nabi Isa alaihissalam, betul? Dan kitab Injil itu diturunkan pada abad 1 Masehi dan diturunkan di Yerusalem. Di mana? Di Yerusalem. Kemudian Injil itu dalam bahasa Yunani artinya kabar gembira atau kabar selamat. Di dalam kitab Injil juga Allah pernah menjelaskan bahwa di akhir zaman nanti akan diturunkan nabi yang terakhir, nabi dan rasul terakhir, yaitu yang bernama Ahmad atau Nabi Muhammad. Nah, itu sudah dijelaskan dalam kitab Injil. Yang keempat yaitu kitab, siapa yang tahu? Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya. Al-Quran diturunkan pada abad 6 Masehi. Pada saat itu Nabi Muhammad sedang menyendiri di mana, tahu nggak? Tahu, Bu. Di Gua Hira. Nabi Muhammad pada saat itu sedang menyendiri di Gua Hira, yaitu memohon kepada Allah supaya Mekah, karena pada saat itu kota Mekah itu sedang akhlak orang itu sedang jelek, sedang terpuruk. Jadi Nabi Muhammad itu berdoa supaya diberi petunjuk. Akhirnya diturunkanlah melalui malaikat Jibril, diturunkan Al-Quran, wahyu pertama ya. Pada saat itu Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, dan pada saat itulah Nabi Muhammad sudah menjadi seorang rasul. Pada saat itu Nabi Muhammad berumur 40 tahun ya, dan diperingati turunnya Al-Quran sekarang namanya itu Nuzulul Quran, yaitu yang diperingati setiap 17 Ramadan. Berarti tanggal turunnya Al-Quran itu 17 Ramadan, diperingati sekarang sebagai Nuzulul Quran ya. Kemudian Al-Quran diturunkannya itu bukan sekaligus diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi bertahap ya, bertahap.
dalam Al-Quran. Tahu nggak arti rahmatan lil alamin? Rahmat bagi seluruh alam semesta. Iya. Sampai situ anak-anak ibu sudah mengerti yang ibu jelaskan tadi? Sudah. Ada yang ingin bertanya? Ada? Nah, kalau nggak ada yang ingin bertanya, ibu akan bertanya juga sekali lagi. Ya? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi apa? Nabi Daud alaihissalam. Kitab Al-Quran diturunkan di mana? Di Gua Hira, di kota apa? Di kota Mekah. Ya, ajaran-ajaran terpuji yang ada di dalam kitab-kitab Allah itu, yang pertama ajaran terpuji kita, ajaran perilaku kita, diajarkan perilaku kita. Ya, nah, karena kita hidup ini harus punya perilaku yang baik. Kalau kita tidak berperilaku yang baik, kita tidak dihargai oleh orang lain. Ya, yang pertama perilaku kepada Allah. Apa contoh perilaku kepada Allah? Contohnya yaitu yang pertama kita harus mengerjakan sholat tepat waktu. Sehari semalam ada berapa sholatnya? 5 waktu. Ada 5 waktu. Kita harus kerjakan. Itu perilaku kita kepada Allah. Yang kedua perilaku kita kepada Allah, kita harus berdoa selalu kepada Allah. Memohon ampun, memohon diberikan kesehatan, memohon diberikan kemudahan rezeki, ya kan? Nah, itu perilaku kita kepada Allah. Perilaku kita kepada manusia. Perilaku kita kepada manusia, pertama kita harus saling dengan kawan, kita harus saling menghargai, tidak boleh saling mengejek, ya. Kemudian kita saling membantu dengan orang lain. Yang kemudian perilaku kita juga kepada hewan dan tumbuhan. Hewan, gimana perilaku kita kepada hewan? Ada hewan peliharaan di rumah? Ada ayam, ada kambing, ada kucing. Kita harus kasih makan, kita kasih tempat tinggal. Kemudian tidak boleh kita menyakitinya, ya. Nah, tidak boleh kita menyakitinya. Kita juga berlaku kepada tumbuhan. Di rumah ada tumbuh-tumbuhan kan? Ada kita siram. Nah, jangan sampai mati, jangan sampai layu. Nah, jadi dia perlu air juga seperti kita manusia. Kemudian perilaku kita juga kepada diri sendiri. Caranya yang pertama harus menjaga kebersihan diri, ya. Kemudian kita harus menjaga makan, yaitu harus makan secara teratur. Kalau kita tidak makan secara teratur, apa akibatnya? Sakit. Kenapa kita menjaga kebersihan? Allah itu sangat suka kebersihan. Karena dibilang apa? Kebersihan sebagian daripada iman. Iya, kebersihan dari bagian daripada iman. Jadi Allah itu suka yang bersih. Orang yang bersih itu akan dekat dengan Allah, dekat dengan malaikat. Kalau orang yang jorok, yang kotor, dekat dengan apa? Setan, penyakit, ya, iman. Nah, jadi itu kita harus jaga diri. Dijelaskan pelajaran tadi, semua materinya. Ada enggak yang anak-anak itu yang bertanya? Udah jelas semua? Iya, alhamdulillah. Setelah itu kita akan menyaksikan video tentang materi kita supaya anak-anak ibu lebih jelas lagi apa yang kita pelajari hari ini. Mau anak-anak ibu? Mau. Iya, kita menonton videonya ya. Kepada anak soleh dan soleha, semoga semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam belajar. Mari kita awali dengan doa agar kalian dimudahkan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Lalu, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu? Caranya yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus kita jadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Anak-anak cerdas, tahukah kalian berapa jumlah kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya? Ya betul, Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Setelah anak-anak kita melihat videonya di depan dan setelah ibu
kita akan bekerja kelompok, yaitu menyimpulkan materi-materi yang dilihat tadi dan bersama kelompok dikerjakan bersama-sama ya. Sekarang Ibu bagikan kelompoknya, dan yang pertama kelompok Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran dikerjakan bersama-sama dengan kelompoknya ya. Dan ada yang tidak bekerja, itu namanya tidak bekerja sama. Mengenal kitab-kitab Allah, beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab Allah yaitu meyakini adanya kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul melalui malaikat Jibril, dan kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup. Allah juga pernah menurunkan beberapa suhuf, nama-nama kitab Allah. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa pada abad 12 sebelum Masehi di Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud pada abad 10 sebelum Masehi. Hasil diskusi kami. Ada yang ingin bertanya? Ya, saya mau bertanya. Ya, silakan Pari. Apa itu suhuf? Iya, tolong dijawab. Apa itu suhuf? Itu artinya lembaran-lembar kecil yang diturunkan oleh Nabi dan Rasul. Dan suhuf itu belum lengkap isinya dan masih singkat. Iya. Ada yang lain ingin bertanya? Udah ya? Nggak ada lagi? Iya. Inilah hasil diskusi kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Siapa kelompok mana lagi yang mau tampil, yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Iya, kelompok Zabur ya. Nah, coba silakan kelompok Zabur ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok Zabur. Ya, silakan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Makkah. Peristiwa turunnya Al-Quran dikenal dengan Nuzulul Quran. Al-Quran turun ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira, Makkah. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Al-Quran terdiri 114 surat dan 30 juz dan 6.666 ayat, dan Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran disebut juga sebagai rahmatan lil alamin. Kami ada ingin bertanya? Iya, kelompok mana yang ingin bertanya? Saya Bu. Iya. Rahmatan lil alamin. Iya, ditanyakan apa arti rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Iya, itu jawabannya dari kelompok Zabur. Bagaimana kelompok Al-Quran? Udah tahu arti rahmatan lil alamin? Yang lainnya? Iya, alhamdulillah. Inilah hasil diskusi kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ibu akan memberikan pohon ya sebagai keberanian anak-anak ibu semuanya, biar anak-anak ibu tambah semangat lagi belajarnya ya.
jaga kebersihan, makan dan minum secara teratur, tidak menyakiti diri sendiri. Iya. Inilah hasil diskusi kami. Ada yang ingin bertanya? Saya ingin memberi tambahan tentang berperilaku kepada Allah. Iya, coba Zainab. Bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Iya. Berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Iya, itu bisa untuk kita perilaku kepada Allah ya. Bagaimana kelompok Taurat? Tambahannya bisa diterima? Diterima, Bu. Iya. Hasil diskusi kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Permen untuk hasil akan menempel seperti yang dibilang tadi di awal. Kita ada menempel kartu ya kan. Nah, jadi sekarang kita anak-anak ibu nanti memilih kartunya sesuai dengan nama kelompoknya dan materi-materi yang ada di dalam nama-nama kitab tersebut ya. Siap? Iya, iya. Mulai sekarang Ibu panggil dulu kelompok yang pertama. Kelompok apa? Taurat. Ini Zabur, Injil dan Al-Quran. Berarti kelompok apa dulu? Taurat dulu. Jadi inilah hasil kelompok Taurat ya. Sudah menempel. Ada betul nggak Nana? Betul. Tapi kurang berurut ya? Iya. Iya ya. Nama nabinya udah ke bawah ya. Nggak apa-apa. Nanti dikasih nilai ya. Nah, kemudian kelompok kita tepuk tangan dulu untuk kelompok Taurat ya. Kemudian kelompok Zabur ya. Nah, coba. Udah siap kelompok Zabur? Udah, ya betul nggak kawan-kawan yang lain? Betul. Ada yang salah? Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok Zabur. Iya. Sekarang kelompok siapa lagi? Kelompok apa lagi? Kelompok Injil. Sudah siap kelompok Injil? Iya, coba kelompok Injil juga memilih bersama dengan kelompok Al-Quran. Ya, kelompok Injil dan kelompok Al-Quran berdua kelompok terus bangun memilih kartu-kartunya. Iya, coba dipilih kartu-kartunya. Jangan sampai salah memilih ya. Iya. Siapa yang nempel? Dua-dua. Ini di sini berarti Injil, di ujung sini Al-Quran ya. Iya. Ya? Iya, betul semuanya? Iya, berarti udah betul, udah paham semuanya tentang Taurat, kita Zabur dan kita Injil. Tepuk tangan dulu untuk kita sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan sudah menempel gambar-gambarnya. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok ya, lembar kerja kelompok untuk dikerjakan bersama. Ini ada gambar-gambar kitab dan ini ditulis nama kitabnya dan nama nabi yang menerima dan isi dari kitab tersebut, penjelasan dari kitab tersebut ya. Dan dibagikan satu kelompok, satu LKS.
Ya, kelompok Taurat mendapatkan nilai 90. Iya, tepuk tangan dulu. Dan kelompok Al-Quran mendapatkan nilai 80. Ya. Setelah kita mengerjakan tugas kelompok, sekarang Ibu akan memberikan tugas mandiri untuk dikerjakan sendiri-sendiri, ya. Walaupun dulunya masih berkelompok, tapi kerjakan tugasnya sendiri-sendiri. Nah, ini ada tugas yang Ibu tampilkan di depan. Dibaca soalnya dengan baik, dijawab jawabannya saja di buku. Keluarkan buku tulis, pulpen untuk dijawab jawabannya. Ditulis jawabannya yang paling benar, ya. Soalnya nomor 1 dibaca dengan benar dan apa jawabannya? Sudah siap nomor 1? Ini nomor 2-nya. Dibaca soalnya urutan nama-nama kita. Tadi kita udah belajar. Pasti bisa jawab jawabannya, ya. Udah siap mana? Semuanya? Tugasnya? Sudah. Jadi ketua kelas coba dikumpulkan punya kawannya semuanya. Ya, yuk semangat kita lagi belajar. Kayaknya Ibu lihat dari tadi udah agak bosan belajarnya. Kita ingin memberi semangat dulu supaya belajarnya lebih semangat lagi, ya. Kita tepuk semangat, ya. Tepuk semangat. Ya, alhamdulillah karena Ibu tambah semangat belajarnya. Hasil dari tadi dikerjakan tugas mandiri, ya, dikerjakan sendiri, ya. Ini Ibu bagikan hasil belajarnya. Nabila, ditengok ya, berapa dapatnya Zahra. Nah, hari ini kita sudah siap belajar hari ini, sudah mengerjakan semua tugas-tugasnya. Jadi sekarang anak-anak Ibu siapa yang ingin mengambil kesimpulan dari hasil belajar kita tadi? Ya enggak? Iya, Jena, apa? Coba kasih kesimpulan tentang belajar kita tadi. Kitab Allah ada 4. Iya, kitab Allah ada 4. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. 2. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Iya. 3. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. 4. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Iya, betul sekali. Ada yang ingin menambahkan kesimpulannya yang lain? Kamu? Iya. Saya akan menambahkan dari kesimpulannya. Iya, apanya Tari? Kesimpulannya sekali lagi ditambahkan. Ajaran terpuji dari kitab Allah. Iya. 1. Apa yang 1? Ajaran terpuji kepada Allah. Iya, contohnya ada anak-anak Ibu yang ingin bertanya dari pelajaran kita yang dari tadi? Ada yang ingin bertanya? Udah paham semua pelajaran kita hari ini? Sudah? Iya, alhamdulillah sudah paham semua. Jadi hari ini kalau sudah paham semua, sebelum kita tutup, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita hari ini belajar mengenal kitab-kitab Allah, yaitu kitab-kitab Allah diturunkan kepada Nabi dan Rasul melalui malaikat Jibril, ya kan? Kemudian kitab-kitab itu merupakan pedoman hidup kita untuk mendapatkan kehidupan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, diturunkan ada berapa? Ada 4, yaitu kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, kitab Taurat kepada Nabi Musa, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Isi dari kitab tersebut semuanya sudah disempurnakan dalam kitab apa?
jaga kebersihan supaya kita jauh daripada penyakit ya, dan belajar yang rajin di rumah ya Nana Ibu. Iya.